Ahmad Setio Nugroho. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai fungsi bank sentral dan hubungan bank sentral dengan pemerintah. Penasaran dengan materinya? Simak terus video ini sampai habis. Tapi ada yang mau lewat nih. Halo teman-teman, ada informasi nih bahwasanya pariwisata di Provinsi Lampung saat ini sedang naik daun loh. Pemandangan yang indah dan non eksotis serta unik menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, khususnya daerah-daerah pesisir pantai yang memiliki pantai yang indah dengan pasir yang putih serta air yang jernih, dan tentunya dengan harga tiket yang sangat terjangkau bagi semua kalangan, seperti pantai-pantai di daerah Lampung Barat, pesisir barat, Pesawaran, Kalianda, dan masih banyak lagi. Atau kalian yang dari arah timur, khususnya yang menggunakan transportasi laut, ada satu ikon Provinsi Lampung yang sangat terkenal, yaitu Menara Siger, yang menjadi lokasi titik nol Pulau Sumatera. Nah, jangan lupa untuk menyempatkan waktu kalian ya, singgah untuk sebentar. Ayo ke Lampung teman-teman. Jika tadi masalah pariwisata, kini ada sedikit informasi mengenai pendidikan. Di Lampung, khususnya di kota metro, sebagai kota pendidikan di Provinsi Lampung, yuk teman-teman kuliah di IAIN Metro. Di IAIN Metro banyak sekali jurusan yang bisa kamu pilih mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga hukum. Kampusnya juga bagus loh. Nah, jika kalian penasaran, bisa langsung kunjungi lokasi kampus pusat di Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Iring Mulyo Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Atau dapat kalian kunjungi website IAIN Metro di bawah ini. Kepoin juga Instagram di @iainmetrolampung, atau bisa DM adminnya buat tanya-tanya dulu. Ayo kuliah di IAIN Metro Lampung. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama, sejarah Bank Sentral di Indonesia. Bank Indonesia atau BI merupakan bank sentral di Indonesia saat ini yang dahulunya bernama The Java Bank atau DJB, yang bermula sebagai bank komersil yang kemudian berkembang menjadi bank sirkulasi dan selanjutnya menjadi bank sentral yang modern dengan tujuan yang fokus untuk independensi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang BI yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI. Fungsi bank sentral pada masa penjajahan dilakukan oleh The Java Bank yang bertindak sebagai bank sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi bank sentral lainnya. DJB didirikan pada tanggal 24 Januari tahun 1828. Di samping menjalankan fungsinya sebagai bank sentral, bank tersebut juga melakukan kegiatan bank pada umumnya. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Bank Negara Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tanggal 5 Juli 1946 sebagai Bank Sentral Pemerintah Republik Indonesia dengan tugas utama sebagai berikut. 1. Memberikan pinjaman kepada pemerintah. Yang kedua, menarik uang tentara pendudukan Jepang untuk diganti dengan uang Republik Indonesia. 3. Menyediakan fasilitas kredit untuk perusahaan-perusahaan industri dan perdagangan yang beroperasi di daerah kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Yang keempat, membantu pembiayaan misi-misi pemerintah ke luar negeri. Pada bulan Desember 1949, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pada saat itu, sesuai dengan keputusan konferensi meja bundar, fungsi bank sentral tetap dipercayakan kepada DJB. Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, maka bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia. BI secara resmi menjadi bank sentral menggantikan fungsi DJB sebagai bank sentral. Materi yang kedua adalah fungsi bank sentral. Peran dan tugas bank sentral sangat tergantung kepada bagaimana lingkungan politik dan ekonomi mempengaruhi peran dan tugas bank sentral. Namun demikian, bank sentral pada umumnya mempunyai 3 tugas utama, yaitu meliputi pengendalian moneter, pengaturan dan pengawasan perbankan, serta pengaturan sistem pembayaran. Dalam konteks bank sentral bertugas untuk mengendalikan moneter, maka bank sentral memiliki mandat untuk menjaga
kestabilan harga nilai uang atau yang dikenal sebagai stabilitas moneter atau monetary stability. Berdasarkan praktiknya, bank sentral tidak semua menjalankan tugas utama tersebut. Beberapa bank sentral mengemban dua tugas utama, bahkan ada juga bank sentral yang hanya mengemban satu tugas utama. Walaupun kalau dilihat dari mandat bank sentral antara negara berbeda-beda dalam fungsi masing-masing, namun ada kesepakatan global bahwa bank sentral memiliki tugas sebagai stabilisator ekonomi makro. Tugas Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral antara lain: 1. Memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun dengan surat atau dengan jalan memberikan wesel tunjuk di antara kantornya, penarikan atas saldo kredit yang ada pada koresponden, menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran, pemindahan uang, menerima pembayaran seberharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga. Yang kedua, mendiskonto surat wesel dan surat order dengan dua penanggung jawab atau lebih secara padu, masa berlaku lebih lama dari kebiasaan perdagangan, baik dengan jaminan surat kredit maupun dengan jaminan dokumen, kertas pembendaharaan atau beban negara, surat hutang dengan pelunasan dalam bab 1 lembaga keuangan 25 bulan, dan selama diskontonya turut bertanggung jawab mandat atau surat perintah membayar atas kas negara untuk rendemen. Yang ketiga, membeli dan menjual wesel yang diakseptasi oleh suatu bank dengan masa berlaku yang tidak lebih sama dari kebiasaan dalam perdagangan, kertas pembendaharaan atas beban negara, surat hutang negara atau surat hutang lainnya yang terdapat dalam suatu bursa efek yang resmi yang bunga dan pelunasannya dijamin oleh negara. Yang keempat, membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang lainnya, pembayaran dengan surat telegram dengan masa berlaku yang tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan. Yang kelima, memberi jaminan bank atau bank garansi. Yang terakhir, menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga. Kedua, tugas pokok Bank Indonesia. Sebagai bank sentral di Indonesia, BI memiliki 3 tugas pokok, diantaranya: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Pelaksanaan ketiga tugas tersebut mempunyai keterkaitan dan oleh karena itu harus dilakukan secara saling mendukung guna terciptanya tujuan BI secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan lebih lanjut, tugas pokok yang kedua akan diambil oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan oleh BI antara melalui pengendalian uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Efektivitas pelaksanaan tugas tersebut memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang merupakan suatu dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Sistem perbankan yang sehat selain mendukung kinerja sistem pembayaran akan mendukung pengendalian moneter, mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dan efektivitasnya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi real dan mencapai stabilitas nilai rupiah terutama berlangsung melalui sistem perbankan. Dengan keterkaitan pelaksanaan ketiga tugas secara saling mendukung tersebut melalui pencapaian tujuan BI akan berlangsung dengan baik. Materi yang ketiga, hubungan bank sentral dengan pemerintah. Status dan kedudukan Bank Indonesia. Jika ditinjau dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, maka kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, pemerintah, dan pihak lainnya. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah institusi yang merupakan lembaga negara yang bertugas membantu pemerintah terutama dalam menjalankan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan dalam penjelasan umum dikaitkan secara tugas bank sentral sebagai pembantu presiden, sehingga dalam menjalankan tugasnya itu bank sentral harus menyesuaikan kebijakan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hubungan bank sentral dengan pemerintah sangatlah penting untuk diketahui mengingat peran dua kelembagaan ini di perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia sendiri. BI sebagai bank sentral dan pemerintah menjalin kerjasama yang baik di berbagai aspek. Di antaranya yang pertama, hubungan BI dengan pemerintah dalam hubungan keuangan. Dalam hal hubungan keuangan dengan pemerintah, BI membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat hutang negara tersebut. BI juga bertindak sebagai kasir pemerintah yang menata usahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia dan atas permintaan pemerintah dalam menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah Indonesia. Namun demikian, agar pelaksanaan tugas BI benar-benar fokus serta agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada pemerintah guna mengendalikan defisit spending yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama kini tidak lagi dilakukan oleh BI. Yang kedua, hubungan BI dengan pemerintah dalam independensi dalam interdependensi. Pernyataan yang sering mengemuka adalah menyangkut bagaimana Bank Sentral Inggris dan Bank Sentral negara lain menentukan tingkat suku bunga. Jawaban terhadap pertanyaan ini tergantung pada hubungan antara bank sentral dengan pemerintah. Secara umum, independensi bank sentral mempunyai dua bentuk, yaitu goal independency dan operational independency. Goal independency berarti bahwa bank sentral yang menentukan tujuan-tujuan kebijakan moneter. Sedangkan operational independency berarti bank sentral memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bagaimana dengan independensi Bank Indonesia? Meskipun BI merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan pemerintah. Sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan. Koordinasi di antara BI dengan pemerintah diperlukan pada setiap sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas BI. Dalam sidang kabinet tersebut, pemerintah dapat meminta pendapat BI. Selain itu, BI juga dapat memberikan masukan, pendapat, serta pertimbangan kepada pemerintah mengenai rencana APBN, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Di lain pihak, pemerintah juga dapat menghadiri rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab itu, implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional di antara BI dan di satu pihak dan pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing. Materi yang keempat atau materi yang terakhir mengenai inflation targeting dan Bank Indonesia. Sebagaimana halnya dengan bank sentral di negara lain yang menerapkan inflation targeting, BI sebagai bank sentral di Indonesia mengemban amanat untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Amanat tersebut tertuang secara eksplisit dalam pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI yang berbunyi bahwa tujuan BI adalah mencapai dan melihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan BI tersebut sangat erat kaitannya dengan diterapkannya strategi kebijakan moneter yang dinamakan inflation targeting.
Krisis keuangan dan moneter yang kemudian menjadi krisis multidimensi yang terjadi sejak paruh tahun 1997 memberikan banyak pelajaran berharga bagi bangsa ini untuk melakukan reformasi di bidang ekonomi, termasuk reformasi dalam strategi kebijakan moneter yang diserahkan untuk mengemban amanat pencapaian target stabilitas nilai rupiah atau stabilitas harga. Stabilitas harga dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Jika stabilitas harga dilihat dari aspek internal, maka yang dimaksud stabilitas harga adalah kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sedangkan jika dilihat dari aspek eksternal, maka yang dimaksud stabilitas harga adalah kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Oleh karena itu, kita telah menganut rezim nilai tukar free floating exchange rates, maka yang menjadi fokus BI adalah stabilitas harga yang berkenaan dengan inflasi. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang BI. Untuk alasan itu, BI mengubah strategi kebijakan moneternya, yakni dari monetary targeting menjadi inflation targeting. Artinya, sejak saat itu BI mengemban amanat baru untuk menggantikan amanat lama yang kurang realistis diemban oleh Bank Sentral, yaitu perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan stabilitas valuta asing. Secara teoritis, perubahan strategi tersebut sangat erat kaitannya dengan pernyataan bahwa dalam jangka panjang peningkatan jumlah uang beredar atau money supply hanya berpengaruh terhadap peningkatan harga atau inflasi dan tidak berpengaruh terhadap peningkatan output GDP. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ranah inflasi dianggap sangat relevan untuk diemban oleh BI sebagai otoritas moneter di Indonesia. Kesimpulan dari materi ini adalah Bank Indonesia atau BI merupakan bank sentral di Indonesia saat ini yang dulunya bernama DJB, yang bermula sebagai bank komersil yang kemudian berkembang menjadi bank sirkulasi dan selanjutnya menjadi bank sentral yang modern dengan tujuan yang fokus dan independensinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI yang kemudian diamanatkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Bank Sentral bertugas untuk pengendalian moneter, maka Bank Sentral memiliki mandat untuk menjaga kestabilan harga nilai uang atau yang dikenal sebagai stabilitas moneter atau monetary stability. Tugas Bank Sentral menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara melalui pengendalian uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Dari tugas dan tujuan BI di atas dapat dilihat peran dan fungsi BI adalah sebagai otoritas moneter di pemerintah Republik Indonesia. Hubungan Bank Indonesia dan pemerintah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah institusi yang merupakan lembaga negara yang bertugas untuk membantu pemerintah terutama dalam menjalankan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan dalam penjelasan umum dikatakan secara tegas tugas bank sentral sebagai pembantu presiden, sehingga dalam menjalankan tugasnya itu bank sentral harus menyesuaikan kebijakannya dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk alasan itu, BI mengubah strategi kebijakan moneternya, yakni dari monetary targeting menjadi inflation targeting. Artinya, sejak saat itu BI mengemban amanat baru yang menggantikan amanat lama yang kurang realistis diemban oleh Bank Sentral, yaitu perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan stabilitas pasar valuta asing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.